Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, saya akan mereview lagi alur cerita film Korea, yang berjudul Winstruck. Film ini sendiri dibintangi oleh Jun Ji Hyun yang berperan sebagai Yo Kyung Jin, dan Jang Hee Hyuk, yang berperan sebagai Myung Woo. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita bahas alur cerita film ini. Film ini diawali dengan adegan Myung Woo yang sedang membantu seorang ibu-ibu mengejar seorang pencopet di jalan. Pada saat bersamaan Yo Kyung Jin yang merupakan seorang polisi wanita juga berada di tempat kejadian, ia pun berinisiatif untuk membantu, tetapi ia malah mengira sang pencopet adalah Myung Woo dan berhasil menangkapnya. Ia pun membawa Myung Woo ke kantor polisi. Di kantor polisi Myung Woo dengan susah payah menjelaskan bahwa bukan dialah pelakunya, dan ia sendiri juga menjelaskan bahwa ia merupakan seorang guru di sebuah sekolah khusus wanita. Adegan selanjutnya, di mana Myung Woo menjadi sukarelawan dalam berpatroli, dan ia berpasangan dengan Kyung Jin. Ketika berpatroli mereka bertemu dengan beberapa siswa SMA, Kyung Jin yang melihat salah satu dari mereka membuang sampah sembarangan menegurnya, dan meminta ia untuk mengambil sampah tersebut. Namun, mereka malah bersikap kurang ajar dan bahkan menantang Kyung Jin untuk berkelahi. Kyung Jin pun marah dan berhasil memberikan pelajaran kepada mereka. Saat mereka melanjutkan patroli, Kyung Jin melihat seorang pengedar narkoba yang sedang melakukan transaksi. Dan ia mengajak Myung Woo untuk mengikuti mereka. Tetapi Myung Woo menolak karena takut dan ingin kabur. Namun dengan cepat Kyung Jin memborgol salah satu tangan mereka berdua sehingga Myung Woo tak bisa kabur. Singkat cerita, sang pengedar narkoba ternyata adalah seorang polisi yang sedang menyamar dan melakukan investigasi. Tetapi rencananya gagal, karena dikacaukan oleh Kyung Jin. Setelah kejadian itu Myung Woo meminta kunci borgol kepada Kyung Jin, tetapi kunci yang diminta telah hilang dan mengakibatkan Myung Woo harus menginap di kantor polisi bersama Kyung Jin. Sesampainya di kantor polisi, mereka didatangi oleh ayah pemuda SMA yang habis diberi pelajaran oleh Kyung Jin. Ia tidak terima akan perlakuan Kyung Jin terhadap anaknya, dan bahkan ia juga menghina Kyung Jin. Myung Woo yang melihat kejadian itu langsung bereaksi. Ia mengaku sebagai penjahat kelas kakap yang bolak-balik di penjara, dan bahkan ia juga mengancam akan menembak ayah anak SMA tersebut, dan Myung Woo juga meminta ia untuk meminta maaf pada Kyung Jin. Setelah meminta maaf, ayah pemuda SMA tersebut lari tunggang-langgang bersama anak buahnya. Melihat kejadian itu Kyung Jin mulai bersimpati kepada Myung Woo, dan pada akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Suatu hari, di apartemen Kyung Jin Myung Woo baru mengetahui, kalau Kyung Jin ternyata mempunyai saudara kembar. Kyung Jin bercerita bahwa mereka sangat mirip dan tak ada yang dapat membedakan mereka. Karena itu, ibunya menyekolahkan mereka di tempat yang berbeda. Mereka pun kadang suka berganti peran saat di sekolah. Ketika Kyung Jin mengikuti kompetisi piano di sekolahnya, ia meminta sang kakak untuk mengambil fotonya. Tetapi, saat sedang dalam perjalanan menuju sekolah Kyung Jin, sang kakak mengalami kecelakaan hingga menyebabkannya meninggal. Kyung Jin merasa bersalah, dan untuk menebusnya, ia menjadi polisi sesuai dengan cita-cita sang kakak. Singkat cerita, mereka pergi berlibur ke sebuah pegunungan, dan di sana Myung Woo berkata kepada Kyung Jin. Kelak jika ia mati, ia ingin menjadi angin, dan jika Kyung Jin merasa ada angin yang berhembus yakinlah,
bahwa itu ialah Myung-woo. Di perjalanan pulang, hujan turun dengan lebat dan terjadi longsoran batu yang menimpa mobil mereka, dan menyebabkan mobil yang mereka kendarai hilang kendali dan masuk ke dalam air. Kyung-jin panik karena Myung-woo yang tak kunjung sadarkan diri. Ia takut Myung-woo akan meninggalkan dirinya. Tapi nasib baik masih berpihak pada mereka, hingga Myung-woo akhirnya selamat berkat bantuan pernapasan buatan dari Kyung-jin. Hari demi hari mereka lalui, hingga tiba saat di mana Kyung-jin sedang mengejar penjahat kelas kakap. Tiba-tiba Myung-woo menelepon dan berniat ingin membantu, tetapi dilarang oleh Kyung-jin karena sangat berbahaya. Myung-woo nekat datang ke tempat sang kekasih, dan di saat bersamaan, Kyung-jin dan dua orang polisi lainnya yang berbeda tim sedang menembaki penjahat tersebut. Saat mereka menembak bersamaan, peluru mereka malah mengenai Myung-woo, dan penjahat tersebut berhasil lolos. Kyung-jin yang menyadari kalau yang tertembak adalah Myung-woo, langsung meminta bantuan, tapi naas, nyawa Myung-woo tak bisa diselamatkan, dan akhirnya meninggal. Kyung-jin merasa bersalah atas meninggalnya sang kekasih, hingga ia berniat untuk melakukan bunuh diri, mulai dari ingin menembak dirinya sendiri, meminum racun, hingga yang terakhir ia berniat terjun dari sebuah gedung, tapi semua itu gagal, dan ia tetap selamat. Setelah gagal melakukan aksi bunuh diri, Kyung-jin melihat sebuah pesawat kertas yang diterbangkan oleh angin. Ia lalu mengikuti pesawat tersebut karena ia ingat, Myung-woo pernah berkata, jika ia nanti mati ia ingin hidup kembali sebagai angin. Setelah berhasil mengambil pesawat kertas tersebut, Kyung-jin mengingat sebuah majalah di rumahnya. Setelah dicocokkan, ternyata, pesawat kertas tersebut dibuat dari sobekan majalah itu, yang dulu pernah dibuat oleh Myung-woo. Dan setelah itu Kyung-jin menandai hari, di mana di hari itu Myung-woo akan pergi selamanya setelah 49 hari kematiannya. Dan Kyung-jin bertekad akan menemukan Myung-woo sebelum hari itu tiba. Singkat cerita, Kyung-jin berpindah tempat bekerja, dan di tempat kerja baru itu ia akan menjadi partner dari Detektif Kim. Adegan selanjutnya, di mana Detektif Kim dan Kyung-jin menangkap penjahat, detektif dibuat terpana oleh keberanian Kyung-jin. Kyung-jin sendiri percaya, bahwa Myung-woo selalu bersamanya dan akan melindunginya. Penjahat yang dulu berhasil kabur saat Myung-woo tertembak hingga akhirnya meninggal, kini muncul kembali. Baku tembak pun terjadi antara Kyung-jin dan sang penjahat, tetapi, karena akal licik dari sang penjahat Kyung-jin akhirnya tertembak di bagian dada, dan saat penjahat tersebut akan kabur melalui lift, ia ditembak oleh Detektif Kim. Di kondisi yang sedang kritis, Kyung-jin hampir menyerah untuk bertahan hidup, tetapi, di dalam mimpi ia bertemu dengan Myung-woo. Setelah mimpi itu Kyung-jin pun mencoba untuk bertahan hidup lagi. Setelah sembuh dan kembali lagi ke rumah, Kyung-jin merasakan hembusan angin masuk ke dalam kamarnya, dan ia seperti merasakan kehadiran Myung-woo. Setelah angin berhenti dan Kyung-jin menoleh ke belakang, ia mendapati sosok Myung-woo. Ternyata hari itu tepat 49 hari kematian Myung-woo, dan ia akan benar-benar pergi meninggalkan Kyung-jin selamanya. Sebelum pergi, Myung-woo berpesan kepada Kyung-jin. Ketika nanti mereka bertemu lagi, Myung-woo ingin Kyung-jin menceritakan padanya momen paling indah dalam hidupnya, dan ketika Kyung-jin mendengar Myung-woo berbisik dalam angin, Kyung-jin akan bertemu dengan seseorang yang memiliki jiwa sama seperti Myung-woo. Dan Myung-woo juga berkata tinggalkan aku dengan cintamu di dalam hati. Dan pada momen ini,
Kyung Jin meminta maaf untuk pertama kalinya kepada Myung Woo, dan ia juga berjanji takkan pernah sedih lagi, dan jika Myung Woo rindu, datanglah kapan saja, bahkan, jika ia kembali sebagai angin, setelah itu Myung Woo benar-benar telah pergi untuk selamanya. Di bagian akhir film ini, Kyung Jin bertemu dengan sosok pria yang dimaksud oleh Myung Woo di sebuah stasiun kereta. Tamat.